Pangeran Utara, maukah kau menjadi kusir kuda untuk Arjuna, putra Pandu? Putra Pandu? Apa kau Arjuna? Kau sedang menyamar? Kemampuan tidak ditentukan oleh penyamaran ataupun dengan nama. Tapi kemampuan itu ada dalam pikiran. Bawa kereta kudanya, Pangeran Utara. Hari ini bukan Brihanala, tapi Arjuna yang berperang. Hari ini aku akan beri pelajaran Duryodhana. Hukum yang ada di dalam medan perang. Ini pasti gema dari busur Gandiwa Arjuna. Ya, Pangeran Duryodhana. Itu memang busur dari Arjuna. Hanya dengan mendengar gema dari busurnya saja, sepertinya sudah ada kengerian dalam hatimu. Bagaimana kau akan mempertahankan dirimu sendiri dari panah yang dilesakkan dari busurnya? Kau begitu ingin menghadapi Arjuna. Dia sudah di sini sekarang. Sebelum peperangan ini dimulai, untuk kakek Bisma, aku sampaikan salam. Semoga panjang umur, nak. Aku Arjuna. Aku putra Pandu, memiliki kemampuan memanah karenamu. Menantangmu untuk bertarung. Pangeran Duryodhana! Aku sudah lama menunggu siang dan malam untuk bisa mengangkat senjataku terhadapmu. Hari ini juga akan kuajari kau hukum dari medan perang. Arjuna, tidak perlu lagi ada perang. Sia-sia saja. Karena masa persembunyianmu ternyata telah gagal. Rencanamu sendirilah yang sebenarnya sudah gagal, Pangeran Duryodhana. Lihat ke matahari sekarang. Kewajibanku dalam persembunyian sudah selesai sekarang. Masa persembunyianmu itu telah gagal. Kalau kau bertindak sembarangan, akan kuhancurkan kau. Prajurit, serang dia!
Kau pikir menggunakan keahlian memanamu di depan seorang petarung gada membuatmu menjadi hebat, Arjuna? Sama seperti seekor burung gagak yang mengganggu seekor gajah, kemudian terbang jauh. Kau muncul sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya, Arjuna. Lawanlah aku. Ayo, lawanlah aku sekarang. Pangeran Utara, ini bukanlah perangmu lagi. Sekarang Gandiwa Arjuna harus menegakkan keadilan. Temanku Karna, lesatkan saja senjata angkasamu. Kenapa kakek menghadang panahku? Kakek Bhisma, apakah Arjuna masih butuh perlindunganmu? Aku tidak ingin menghancurkan batasan yang kakek buat. Tolong pergilah dari sini sekarang juga. Hari ini adalah saatnya membalas penghinaan terhadap kami. Bhisma yang agung, kau jangan berpihak. Hanya demi melindungi Arjuna, kau mau ikut campur dalam perang mereka? Kakek, ini pengkhianatan pada kerajaan. Jangan ikut campur dalam peperangan ini. Biarkan pertempuran ini berlanjut. Duryodhana bodoh. Aku melakukan tindakan ini demi dirimu. Kalau tidak,
Arjuna bisa menghabisi kalian semua. Kalau kau begitu yakin dengan kemampuan Arjuna, maka biarkanlah kami. Aku tidak butuh perlindungan dari siapapun. Akulah yang butuh perlindungan, Raja Angga. Hatikulah yang membutuhkan perlindungan. Arjuna, tanganku ini sangat kuat hari ini. Tapi hatiku ini tidak tahan dengan trauma seperti ini. Arjuna, hentikan peperangan hari ini. Jangan kau abaikan cinta dan kepercayaan kakekmu ini. Saat darah dari keturunanku sendiri tumpah, bukankah hati dari kakekmu ini akan sangat berduka? Kasihanilah mata tua ini dari pemandangan yang mengerikan. Aku sudah punya perjanjian dengan kematianku sendiri. Jangan berikan alasan untuk menginginkan kematianku sendiri. Jangan berkata begitu, Kek. Kalau aku menjadi penyebab dari kematian kakek, aku akan mengalami kutukan selama hidupku. Orang yang selalu aku hargai dan selalu aku hormati. Bagaimana bisa ku angkat senjataku pada orang itu? Kalau begitu, hentikan pertarungan ini. Hargailah permintaan kakekmu ini. Pada hari ini, aku patuh pada perintah dari kakek. Tapi kakek harus memberikan janji. Nanti kalau di masa depan, sebuah keadaan perang muncul dengan sendirinya, jangan pernah kakek menghentikan aku. Berjanjilah padaku, Kek. Arjuna! Sekarang peperangan tidak akan terjadi. Karena kau harus tinggal di hutan. Dan kami tinggal di kota. Kesempatan untuk perang sudah muncul, Duryodhana. Karena kebodohannya, seekor rusa berkeliaran di sarang seekor singa. Maka dia pun akan mati pada saat itu juga. Dan rusa itu hanya diberi waktu yang singkat untuk memberikan perlawanannya. Kau juga akan mengalami itu, Duryodhana. Tidak lama lagi, 5 Pandawa akan datang dan menghukummu karena mempermalukan seorang wanita. Dan saat itu terjadi, kau akan dihukum mati. Ayo, budak Drupadi, duduklah di pangkuanku. Ayo cepat. Seperti saat istana Indraprastha melucuti kita, maka dengan cara yang sama, lucuti dia di istana ini. Hanya dengan memakai perhiasan indah,
tidak menjadikanmu seorang wanita yang lain. Bagaimana bisa wanita seperti itu pantas di bangsa kita? Karena wanita yang punya hubungan dengan 5 pria sekaligus. Dia sama seperti wanita penghibur. Tidak, Pancali. Ini bukan waktunya meneteskan air mata. Hanya darah yang akan mengalir. Mereka yang telah mempermalukanmu harus mengalirkan darah dari jantungnya. Kau pikir aku haus akan darah, tuanku? Kenapa itu kau tanyakan, Pancali? Waktu akan menyembuhkan luka. Itulah yang dipercaya oleh banyak orang. Tapi bahkan pengasingan selama 13 tahun tidak bisa menyembuhkan luka yang telah mengoyak kehormatanku. Kejadian dari sidang istana itu masih membuat jiwaku terluka sangat dalam. Dan sekarang aku harus melawan rasa itu siang malam. Tidak, Pancali. Dalam 13 tahun ini, hatimu tidak terganggu dengan pembalasan dendam. Hatimu hanya memikirkan keadilan saja. Kegigihanmu untuk membersihkan masyarakat terus berkembang bersama waktu. Seperti pula usia yang mengembangkan kualitas pengobatan. Karena itulah, Dewa Krishna telah mengisi hati kita. Bukan dengan dendam, tapi dengan keadilan. Arjuna memang benar, Pancali. Jadi kau tidak perlu lagi berduka. Tidak lama lagi hukuman untuk anak-anak dari Destra Rastra akan segera diberikan. Dan hukuman itu akan diberikan oleh pewaris dari bangsa Arya. Hukuman untuk anak-anak Pandu. Sekarang akulah yang menentukan. Pandawa masih harus tinggal di hutan untuk 12 tahun lagi. Karena itulah, sebelum masa persembunyian mereka selesai, aku telah mengetahui keberadaan dari Arjuna. Saat aku melihat Arjuna di sana, matahari sudah terbenam, Pangeran. Persembunyiannya sudah berhasil dengan baik. Kau harus menerima fakta itu, Pangeran Duryodhana. Itu yang sebenarnya. Saat Arjuna memasuki medan perang dengan busurnya, matahari belum terbenam sepenuhnya, kakek. Itu memang hari terakhir dari persembunyian. Tapi harinya belum berlalu dari mereka. Karena itu, para putra Pandu harus mau menerimanya. Pengasingan di hutan selama 12 tahun. Dan setahun di persembunyian. Itulah hukumannya, kakek. Duryodhana telah melanggar semua hukum yang ada, Kak. Bahkan sekarang pun dia pasti sudah merencanakan sesuatu yang baru. Kak Bima memang benar.
Sebelum Duryudana bisa melakukan kejahatannya itu, kita harus menghukumnya secepatnya. Kalau kau harus menangkap seekor mangsa, kecepatan lebih penting daripada kekuatan. Tapi, tidakkah penting memikirkan kakek sebelum meluncurkan serangan? Demi melakukan serangan kita nanti, bagaimana kalau kakek pun masuk ke dalam medan perang? Apa yang harus kita lakukan? Kakek tidak akan melawan kita di medan perang. Dia tahu siapa yang benar. Kecuali untuk tanggung jawab kakek menjaga tahta dari Hastinapura.